Puji Tuhan. Kita telah lihat dalam Lukas pasal 8 satu perjalanan yang penuh dengan peristiwa-peristiwa yang sungguh kita bisa bersyukur bahwa kita punya Allah yang luar biasa, yang ada di setiap kondisi, apakah itu dalam pengajaran-pengajaran, apakah itu berhadapan dengan murid-murid, apakah itu berhadapan dengan keluarga, pada waktu angin ribut, pada waktu berhadapan dengan roh-roh jahat. Dan kita melihat bahwa satu perkara yang kita tahu, Yesus tidak terkalahkan. Amin. Yang kita boleh syukuri karena kita mempunyai Allah yang sungguh tidak pernah menunjukkan kelemahannya, tetapi kekuatannya. 2000 babi yang dimasuki oleh legion, 2000 babi yang terjun dan mati lemas karena babi-babi itu dimasuki oleh roh jahat ini. Itu ada di dalam seorang yang dirasuk oleh setan-setan ini. Kita bisa bayangkan betapa hebatnya kekuatan orang yang dirasuk setan ini. Dengan 2000 iblis ada di dalam orang ini. Dan kita melihat bahwa tidak ada yang dapat dilakukan oleh orang banyak untuk dapat menghindar daripada amukan roh-roh jahat ini. Mereka sudah mencoba dengan berbagai cara. Mereka mencoba untuk mengikat, merantai. Mereka sudah mencoba untuk membuat orang ini tenang, tetapi tidak seorang pun yang sanggup menolong. Dan akhirnya dia digiring oleh roh-roh itu untuk pergi ke tempat yang sunyi, dan kita temukan dia di pekuburan dirasa. Ayat 29 yang belum baca. Ia berkata demikian sebab Yesus memerintahkan bagi anak itu keluar dari rumah itu. Karena mereka itu menyeret-nyeret dia, maka untuk menjaganya dia dirantai dan dibelenggu. Tetapi dia memutuskan segala pengikat itu, dan dia dihalau oleh setan itu bersama tempat yang sunyi. Itulah tempat iblis. Ya, itulah tempat iblis. Ia selalu mencelakakan manusia. Ia menyeret dan ia memerintahkan orang itu untuk melakukan perkara-perkara yang jahat. Sekalipun ia dirantai, dibelenggu, tetapi ia memutuskan segala pengikat itu. Begitu kekuatan iblis yang ada di dalam orang itu, dan dengan sekali perkataan Yesus menengging, iblis itu keluar daripada orang itu. Kita lihat di ayat yang ke-32. Silakan. Adalah di sana sejumlah besar babi sedang mencari makan di lereng gunung. Lalu setan itu meminta kepada Yesus supaya ia memperkenankan mereka memasuki babi-babi itu. Yesus mengabulkan permintaan mereka. Yesus mengabulkan permintaan mereka. Dan orang itu, ayat yang ke-35, keluarlah orang-orang untuk melihat apa yang terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan mereka menjumpai orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu duduk di kaki Yesus, dan ia telah berpakaian dan sudah waras.
mereka menjumpai orang yang ditinggalkan setan-setan itu. Tahu tempatnya. Ia duduk di kaki Yesus. Dan ia sudah berpakaian. Bahkan sudah waras. Bicara waras, bicara jiwa. Ada jiwa yang dibebaskan. Ada jiwa yang menjadi sadar, waras. Begitu rentang manusia, tidak bertuhan, rentang dengan keadaan-keadaan yang terbelenggu, terikat, dan tidak waras. Sikapnya, kata-katanya, perbuatannya, orang yang tidak waras. Ketika seorang jauh dari Tuhan, ketika seorang tidak mempunyai kesempatan untuk cari Tuhan. Manusia jasmani dan manusia rohani. Jauh lebih penting manusia rohani. Amin. Jauh lebih penting kebutuhan rohani dibandingkan dengan kebutuhan jasmani. Tapi kita seringkali sebaliknya. Kebutuhan jasmani yang jauh kita lebih pentingkan. Manusia jasmani yang kita utamakan, yang kita upayakan begitu rupa untuk dapat ada suplai kekuatan, makanan, kebutuhan yang kita istimewakan. Ketika manusia rohani mendapat asumsi makanan yang cukup, ketika manusia rohani mendapat lawatan, ada makanan yang bergizi untuk jiwa, maka setiap kita menjadi orang yang waras. Setengah waras kalau kita, setengah waras kalau kita, setengah mencari Tuhan. Setengah waras kita marah, kesal, benci, dendam. Itu adalah keadaan yang timbul karena ada jiwa yang lapar. Apakah ketika kita datang dan duduk bersama dalam ibadah, kita makan, bukan cuma sekedar ketemu satu dengan yang lain, saudara bersaudara di dalam Tuhan, lalu kita ketemu, oh puji Tuhan, oh haleluya, menyanyi bersama, memuji Tuhan bersama. Itu belum makan, saudara. Duduk dalam ibadah dan makan. Yang kita butuhkan adalah jiwa yang dikasih makan, adalah jiwa yang tidak lapar. Karena begitu lapar jiwa ini, ya seperti kita, kalau perut kita lapar, mudah sekali kita marah, uring-uringan, kesal. Mengapa rakyat menjadi rakyat yang begitu ganas katakannya? Di sana sini ada demo dengan keadaan-keadaan yang ya sangat disayangkan. Bentrok, tawuran antar warga. Karena ada jiwa yang lapar, yang tidak mendapat makanan cukup. Dibutuhkan setiap kita duduk beribadah satu hari demi satu hari. Ada kesusahannya, bukan? Dan Matius 6 itu berkata, tiap-tiap hari ada kebutuhannya. Jadi
Tiap hari kita butuh makanan untuk rohani kita. Tidak cukup 1 minggu 1 kali kita masuk beribadah, gak cukup saudara. Apalagi kita sudah gak makan lalu kasih makan orang. Kitanya kurang beribadah tetapi masih kepengen melayani. Kitanya gak dapat makan tapi kita masih kasih makan orang. Bagaimana mungkin makanan yang kita berikan akan mengenyangkan orang lain? Bagaimana mungkin? Sementara kitanya sendiri kelaparan. Kita butuh ada makanan rohani yang harus selalu kita makan. Karena itu mempengaruhi jiwa kita. Orang yang sakit dirasuk setan tidak dituliskan latar belakang orang ini, tidak. Tetapi kalimat yang kita baca, datanglah seorang laki-laki dari kota menemui dia. Orang itu dirasuki oleh setan. Datanglah seorang laki-laki menemui Yesus. Berarti ada yang membawa orang itu orang gila. Ini orang dirasuk setan, ini orang gila. Tetapi dia tahu kepada siapa dia datang. Berarti ada jiwa yang sedang mendambakan, ada lawatan. Orang ini kita heran, ada orang gila bisa tahu itu Yesus dan ia datang menemui dia. Ia tidak berpakaian, tidak tinggal dalam rumah, tapi dalam pekuburan. Ketika ia melihat Yesus, ia berteriak lalu tersungkur. Kira-kira menurut saudara, yang bawa orang ini berlutut tersungkur di hadapan Yesus itu siapa? Setannya atau dirinya? Setannya atau dirinya? Yang membawa orang ini datang kepada Yesus dan tersungkur. Yang bawa dia datang ke Yesus ini siapa? Orang itu pribadinya atau setan yang di dalamnya? Siapa yang bawa? Setan yang di dalam orang itu. Setan saja tahu, berlutut di hadapannya. Sebab kalimatnya berkata begini, apa urusanmu dengan aku, hai Yesus anak Allah yang maha tinggi? Aku mohon supaya engkau jangan menyiksa aku. Setan ini tahu bagaimana ia harus minta untuk tidak diusir, tidak disiksa oleh Yesus. Dan setan ini tahu ada yang lebih berkuasa daripadanya. Kalau kita sebagai manusia waras, tapi kita nggak beribadah, nggak tersungkur di bawah kaki Yesus, setan aja tahu loh saudara. Tahu datang, tahu memohon, tahu tersungkur, tahu minta kepada Yesus untuk tidak menyiksanya. Sebab itu beri makan yang cukup jiwa kita. Amin. Beri makan yang cukup. Gereja di mana saja, tempat ibadah di mana saja, di muka televisi pun saudara katakan aku bisa kok beribadah. Tapi apakah itu cukup untuk makanan bagi jiwa kita? Apakah di tempat kita beribadah kita bisa makan dan kita bisa kenyang dan jiwa kita tidak lapar? Oh, saya datang kok, bisa ibadah di sini, saya ibadah di sini, saya makan. Sekarang pertanyaannya, kenyang nggak?
meja. Seperti saudara katakan, ada banyak restoran, tapi tidak semua restoran mengenyangkan. Jiwa kita butuh makanan. Jiwa kita butuh dilawati Allah. Jiwa kita butuh kenyang. Ada banyak orang yang anggap yang penting aku masuk gereja. Bukan masuk gerejanya. Apakah kita makan? Sebab ada jiwa, ada manusia rohani yang butuh makanan. Dan ini yang harus kita pikirkan. Ketika jiwa kita lapar, ketika kita tidak memberi makan dengan makanan yang bergizi, kesalahan manusia pada akhir zaman ini adalah makan apa saja hingga timbul berbagai-bagai penyakit. Makan apa saja, bahkan makanan-makanan yang kita anggap enak, lezat, itu bukan makanan yang menyehatkan, malahan itu makanan yang meracuni tubuh kita. Kenyang memang makan di rumah makan Padang, kenyang nggak? Oh, kenyang banget. Dengan nasi yang setengah keras itu, kita kasih lauk semua yang bersantan. Nggak ada makanan di rumah makan Padang tanpa santan. Semua bersantan. Kita bisa makan dengan lahap. 1 piring tidak cukup, 2 piring. 2 piring tidak cukup, 3 piring. Kita kenyang, aduh enak banget ya, kenyang. Tapi tubuh kita nolak. Karena setelah makan di rumah makan Padang, coba tensi, coba periksa. Tidak dilarang, tidak. Tapi apakah itu makanan menyehatkan kita? Boleh uang saudara kok mau makan di mana saja, itu hak saudara. Tapi apakah makanan itu mengenyangkan, memberikan manfaat bagi tubuh kita? Dan kita harus sadari bahwa sepanjang hidup ini kita cari semua makanan yang enak, yang enak, yang enak, bukan yang menyehatkan. Ketika pola pikir kita mulai diatur, lalu makanan-makanan yang kita makan mulai kita atur, tubuh kita menjadi sehat. Tidak semua tempat yang saudara datangi mendatangkan kenyang rohani. Tidak semua. Tapi makanan yang mengenyangkan jiwamu, membuat kita waras di hadapan Allah. Amin. Membuat kita tenang, membuat kita waras. Ada jiwa yang tenang. Kalau kita kenyang, saudara, tenang kita. Coba kalau saudara udah makan, duduk tenang, lalu matanya itu otomatis. Ayam-ayam begitu, saudara. Ayam. Ayam kalau udah makan, dia jalan-jalan makan, dia diam. Lalu matanya itu tenang, jiwa yang tenang. Orang ini menjadi waras ketika dia berjumpa dengan Yesus. Dan dia dilepaskan dari 2000 iblis yang ada di dalamnya. Dia duduk di kaki Yesus, luar biasa ayatnya ya. Dan itu membuat heran semua orang, kok bisa? Dan kita bersyukur bahwa Allah kita, Yesus kita, jauh lebih besar dari legion. Amin. Dan dia berdiri untuk menolong setiap kita. Orang itu duduk dengan tenang, sudah pakai pakaian, berarti dia sudah pulang rumah. Begitu juga dia bertemu dengan keluarganya, dia ingat, oh alamatnya di sini.
selama ini dia nggak tahu pulang kemana. Hati-hati kalau kita sudah lupa rumah, saudara. Rumahnya di mana? Gak tahu nih, belok nomor berapa, gak tahu, pokoknya belok aja. Nanti habis belok, belok lagi. Dia sudah kembali ke rumahnya, dia sudah pakai pakaian, dia tahu kepada siapa dia datang dan berterima kasih, kepada siapa dia duduk di bawah kakinya, dan dia dengar akan apa yang dikatakan Yesus. Betapa hebat kuasa Allah. Membuat seorang yang begitu amat lapar lalu diisi dengan makanan firman Allah. Yesus berkhotbah dan orang itu duduk dengan tenang. Ia telah berpakaian. Ia tidak lagi mempermalukan. Dan ia sudah waras. Ayat 36 Ibu Erna. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu memberitahukan kepada mereka bagaimana orang yang didatuk setan itu telah diselamatkan. Ya. Bukan orang itu, bukan dia yang sakit itu yang bercerita, tetapi orang-orang yang melihat sendiri hal itu memberitahukan kepada mereka. Ayat 37. Lalu seluruh penduduk Gerasa ada perubahan yang terjadi. Yang marah adalah orang yang punya babi. Karena babi-babinya mati. Perhatikan, tiap hari kita butuh makanan rohani. Tiap hari, saudara. Bawa jiwamu, bawa tubuhmu untuk cari makanan firman Tuhan tiap hari. Tiap hari kita butuh. Ada makanan 1 ayat atau 2 ayat, makanlah. Karena jiwa kita juga minta makan seperti tubuh kita minta 3 kali sehari. Kita juga membutuhkan makanan bagi rohani kita. Ayat 39, pulanglah ke rumahmu. Ceritakan segala sesuatu yang telah diperbuat Allah atasmu. Orang itu pergi mengelilingi seluruh kota. Dipakai Tuhan. Orang mungkin berkata, loh, orang gila, udah bisa berkhotbah. Saudara perhatikan, setelah ia disembuhkan, setelah ia waras, setelah itu pula dia menjadi saksi bagi Yesus. Membuktikan dia orang waras. Mulutnya tak bisa dibendung. Ia pergi mengelilingi seluruh kota dan memberitahukan segala yang telah diperbuat Yesus atas dirinya. Mulutnya tak bisa berhenti. Dia menceritakan betapa baiknya Allah. Seluruh kota bertobat karena orang gila. Orang gila bisa dipakai Tuhan, saudara. Apalagi kita yang orang waras. Orang gila itu tidak cerita yang lain. Dia tidak, mungkin sangat mungkin orang akan ketawain dia. Orang akan, waduh, kamu udah waras ya? Kamu gila kan ya kemarin ya? Kamu kok udah waras sekarang? Gak mungkin seluruh kota menerima dia, tidak mungkin. Tetapi orang ini tidak berhenti. Kemana saja dia pergi, dia ceritakan tentang kasih Allah. Dia katakan bagaimana ia disembuhkan. Ia katakan bagaimana Yesus itu sudah menyelamatkan jiwanya. Kalau orang gila saja dipakai untuk menyampaikan kebenaran firman, mengapa kita tidak berkata, aku orang yang sudah waras, aku yang tidak sakit jiwa,
Aku yang sudah mendapatkan pertolongan. Berita apa yang kita katakan ke orang lain? Berita apa yang kita sampaikan kepada banyak orang? Masihkah berita-berita yang tak berarti yang kita bawa dari mulut ke mulut? Berita-berita yang tidak memberkati yang kita ucapkan dari mulut yang mengecap kebaikan Allah. Orang gila saja bisa menyampaikan, memberitahukan apa yang diperbuat Allah atasnya. Dan seluruh kota Gerasa bertobat. Allah pakai siapa saja, saudara. Tapi dengan catatan, dia adalah orang yang mengecap kebaikan Allah. Orang gila ini, dia tidak peduli dengan orang cemooh dia, orang mengecam dia, orang mungkin tertawakan. Anak-anak barangkali teriak-teriak dan tidak peduli. Tapi orang gila ini berkata, benar, akulah orang gila itu, tapi aku sudah disembuhkan. Satu kehidupan yang benar menjadi sebuah kesaksian. Akulah orang gila ini, tapi akulah orang yang sudah disembuhkan. Yesuslah yang dia ceritakan kepada seluruh kota dan memberitahukan apa yang diperbuat Yesus atas dirinya. Biarlah ini menjadi bagian kehidupan kita yang benar-benar akan membuat orang banyak, kata Mazmur 40, orang banyak menjadi takut dan percaya kepada Yesus. Dia angkat aku dari lumpur rawa, dia taruh hidupku di atas batu karang, dia jadikan mulutku mulut yang bisa menyampaikan firman Allah. Kita baca aja ya, Mazmur 40. Mulai dari ayat 2, aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Lalu ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. 3. Dia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa. Dia menempatkan kakiku di atas bukit batu, menetapkan langkahku bersama. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Amin. Ceritakan apa yang Allah buat atas kita. Jangan ceritakan apa yang orang buat atas kita. Orang yang waras adalah orang yang menceritakan apa yang Tuhan buat atasmu. Itu tanda orang waras. Kalau kita cuma ceritakan apa yang orang buat pada kita, bagaimana orang ini, bagaimana si anu begini, bagaimana si itu begini, wah, lagi sakit ya. Karena hanya orang waraslah yang sanggup menceritakan perbuatan-perbuatan Allah. Dan itulah yang dicari Allah, untuk membuat semua orang yang mendengar percaya kepada Allah kita, percaya kepada Tuhan, melewati mulut ucapan kita. Berhenti dengan segala ucapan yang tidak membawa berkat.